Jembatan TV, Jembatan Hati. Kemarin ya, tapi di ini di kecamatan, nanti yang kabupaten udah empat. Pertanian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepri. Yang saya hormati Kepala Balai, anggota Dewan DPRD Kabupaten Karimun. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta tamu undangan yang berbahagia. Ya Allah, ridhoilah dan berkailah acara ini.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan diresmikannya kawasan bioindustri padi dan lonceng perdana beras Karimun, kiranya dapat memicu kepada petani-petani kami untuk lebih giat meningkatkan usahanya dalam mencapai produksi gabah yang maksimal. Dan dengan demikian pendapatan petani kita akan meningkat dan keluarganya akan sejahtera. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, dengan diresmikannya kawasan bioindustri padi ini, mudah-mudahan Kabupaten Karimun akan lebih terkenal di kawasan nasional maupun internasional. Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kepulauan Riau yang kami hormati para Dinas Pertanian Kabupaten Karimun dan para kepala SKPD lingkup Pemda Kabupaten Karimun, Bapak Kepala BPTP Kepri, Bapak Anggota Dewan Pak Taufik, dan hadirin yang hadir pada siang ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka launching maupun peresmian dari RMU yang kita bangun di sini, dan juga nanti ada launching produk beras dari Karimun. Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang sekalian kami laporkan kepada Pak Bupati. Yang pertama, di lokasi bioindustri padi ini kita sudah implementasikan 1 unit RMU dan 1 unit dryer, kemudian juga ada alat tanam tabela amator yang kita minta bantuan dari kawan-kawan kami dari BPTP Sumatera Selatan, Pak. Jadi ini juga dibantu oleh teman-teman dari BPTP Sumatera Selatan. Dan harapan kami tentunya Pak Bupati dan Pak Kadis, mudah-mudahan apa yang kita bangun pada hari ini di kawasan bioindustri padi ini bisa berjalan, Pak, tidak menjadi monumen. Ya, ini kita harapkan ini penggilingan padi ini bisa berjalan, kemudian juga kita juga kembangkan nanti di sini teknologi bagaimana memanfaatkan limbah. Dan di samping dari padi, salah satunya mungkin bisa disaksikan sini ada pupuk biosilika yang kita olah dari sekam padi. Tidak banyak yang kita harapkan, yang penting adalah bagaimana ini bisa jalan dan beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sini, Pak. Itu aja dari kami, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentu nanti dalam perjalanannya kami akan terus memantau, Pak. Dan kami harapkan juga Dinas Pertanian dan juga nanti dibantu oleh kawan-kawan kami dari BPTP Kepulauan Riau, Pak. Ini BPTP ini pada pengkajian teknologi pertanian yang ada di Tanjung Pinang untuk Kepulauan Riau ini dalam ujung tombak kami dari Badan Pertanian, Pak. Jadi kami dari Badan Pertanian, dan di lapangan di setiap provinsi ada BPTP, dan kita harapkan nanti teman-teman dari BPTP ini yang akan membantu terutama di on-farmnya, Pak. Karena kita masih lihat di sini kita sudah ada bangunannya, sudah ada mesinnya, tetapi kita masih lihat di depan kita belum ada tanamannya. Harapan kami tentu nanti ini harus bisa, mudah-mudahan tahun ini tadi Pak Kadis sudah sampaikan akan segera diolah, dan mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa ditanam. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Bupati dan semuanya. Sebagai penutup, ya biasa kalau di daerah harus ada pantun ya Melayu, Pak. Karena dulu saya pernah dinas di Kepulauan Riau di BPTP Bangka Belitung, Pak. Jadi kalau berikan sambutan nggak ada pantun, nah ini jadi masalah nih. Jadi saya coba kemarin di pesawat, Pak. Mudah-mudahan ini pas, Pak. Pergi melancong ke Pulau Kundur,
singgah sebentar di Pulau Karimun. Hati ini sudah terhibur melihat penggilingan padi sudah terbangun. Anak soleh pasti berbudi. Budi dijaga, sikap buruk akan mati. Mari kita tanam padi, jangan biarkan penggilingan padi ini mati. Demikian sekalian, terima kasih atas perhatiannya Bu Bupati, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita peluk bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di tempat ini tentunya dalam rangka peresmian penggilingan padi, ya. Mudah-mudahan ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah di kehariban kedua kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang setia hingga yaumil akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya atas nama masyarakat lah, karena DPRD itu adalah representasi daripada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan teman-teman dari Dinas Pertanian Kabupaten Karimun sudah sangat maksimal sebenarnya di dalam menggiring kegiatan ini sampai ke Karimun, ya. Saya masih ingat pertemuan terakhir tentunya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Dinas. Waktu itu Pak Kepala Dinas masih PLT gitu Pak, ya. Masih PLT, belum definitif. Tapi alhamdulillah hari ini sudah definitif Pak, gitu. Sudah diresmikan langsung gitu kan. Kemudian pada waktu itu memang kita setelah mengesahkan APBD, ya. APBD 2017 itu sudah kita sahkan, sehingga Pak Rudi itu pada waktu itu datang. Kita nggak bisa buat apa-apa, mesin dia kasih tapi bangunan dia tak kasih, ya kan gitu. Memang kalau kita lihat pemerintah pusat ini kayak gitu Pak Rafiq, ya. Jadi dia kasih barang tuh nggak sepenuhnya nanggung-nanggung gitu kan. Kalau mau siapkan lahannya, kalau mau siapkan pabriknya, kita akan kirim mesinnya. Jadi terakhir pertemuan Pak Rafiq dan saya lapor ke Pak Rafiq dan Kepala Dinas di Bandara Hang Nadim, memang ditunggu-tunggu. Kita sebenarnya kita cuma meyakinkan bahwa untuk bangunannya akan kita buat pada anggaran perubahan 2017. Dan bangunannya seperti apa Pak Rudi? Cuma begini. Oh, berarti ringkas lah. Tak sampai 200 juta. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Rafiq disambut, dan ini sayang kalau seandainya tidak kita ambil. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas beserta jajaran ini sudah luar biasa. Tetapi saya cuma mendorong dikit aja ke Pak Rafiq, Pak Bupati. Rupanya ini disambut oleh Pak Bupati dan sebuah kebanggaan bagi kita, khususnya masyarakat Kabupaten Karimun dan khususnya Pulau Kundur. Ini sebenarnya kalau kita terlambat sedikit Pak Rudi udah ngomong, Pak ini kan kita pindahkan ke Pelalawan. Jangan dulu Pak Rudi. Nah dipindahkannya ke Pelalawan. Mentang-mentang Pelalawan gitu ya. Jadi saya lapor ke Pak Bupati, jangan pindahkan dulu. Ya mudah-mudahan ini Pak ada hikmahnya dan ini menjadi peluang bagi kita mungkin ke depan Profesor, ya kan, udah sampai ke Karimun. Biasanya Pak kalau udah sampai ke Karimun apalagi udah pandai berpantun, insya Allah itu akan ada lagi program-program yang lain, itu yang kita harapkan, gitu. Kalau kita lihat di depan kita hamparannya masih luas, ya, hamparannya masih luas. Tentu dengan mungkin keterbatasan program, keterbatasan Kabupaten Karimun, mungkin bisa nanti dari provinsi, dan ini ada dari provinsi juga bisa mendorong ya kegiatan-kegiatan kami di sini, dan mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan pabrik ini jangan sebagai monumen saja, ya kan gitu. Hari ini kita resmikan, tahun depan kita tengok lagi, kok nggak jalan-jalan ya gitu, karena padinya nggak pernah tumbuh-tumbuh kan gitu kan. Harapan kita ya Pak Tumin, semangat ya Pak Tumin ya. Jangan semangat Pak Tumin ya. Nah tadi kemarin udah bilang Pak Rafi katanya, Pak sana mau dipagar lagi Pak, katanya luaskan lagi, masih banyak tunggul katanya gitu. Berarti itu isyaratnya itu minta kegiatan yang lebih banyak lagi. Saya yakin Dinas Pertanian sudah memahami ini, tinggal bagaimana nanti kita dorong lah bersama-sama. Insya Allah kami siap bersama-sama teman-teman yang lain juga ya, Pak ya. Dalam mesin yang masuk jagung keluar biji jagung gitu, ataupun nanam jagung masuk keluar. Jadi sebagai motivasi lah kepada kita semua. Baik, saya rasa demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Izu
Datang di Pulau Gundur ini insya Allah tak susah. Rata-rata petani punya tanah lebih 2 hektar. Satu petani kita kasih katakanlah 20 pohon ya kita berikan. Berarti ada kalau dibagi dengan 4.000 berarti ada 200 petani yang mendapatkan. Satu petani katakan 10 atau kalau 10 berarti 400, kalau 20 berarti 200. Yang penting begitu dikasih bibit ini harus tumbuh. Jangan hanya ditanam tapi tak dirawat nak nunggu tumbuh. Tanam pun merajuk. Tak percaya cobalah hari ini tanam nak nunggu buah takkan ada itu. Itu yang nanti. Kedua kita harapkan mudah-mudahan benih yang dikirim dari sana itu sesuai dengan tekstur tanah kita di sini. Di sana dikirim musangking. Kita takut nanti dah 5 tahun itu bilang musang berjanggut. Makanya walaupun di sepikat pengalaman kita yang sudah-sudah karet, contohnya karet unggul yang diberikan sepikat dari Palembang katanya dari Sumatera Selatan juga pada saat ditanam di sini ternyata kualitasnya tidak sama. Betul Bapak Ibu ya. Ini makanya tadi juga nih senior saya nih ya, abangnya saya nih, makanya tengok musangking nanti betul-betul ya dan dicoba kita khawatirkan setelah musangking berapa tahun dia? 5 tahun ya. Sama terjadi nanti seperti karet kita yang kemarin. Bukan salah dari sisi pengadaan tapi mungkin kondisi tanah di sana dengan kita di sini mungkin tidak sama, itu membuat pengaruh mungkin dari sisi tanam. Tapi kita bersyukur mudah-mudahan kalau itu dapat tempat kita ditambah dengan tanaman durian yang ada ini berarti akan bertambah 4.000. Bayangkan 4.000 kalau pada musimnya bisa direkayasa. Kalau bisa musim durian itu setahun bisa 2 kali. Ya bisa 2 kali karena di Bintan kemarin katanya bisa 3 kali setahun. Saya tanya Pak ini di Bintan tahun ini katanya 2017 kemarin 3 kali dia. Tapi kalau kita di sini biasanya 2 kali, bukan pokok yang sama, pokok yang berbeda, tapi buahnya tidak serentak sama, tapi bisa 2 kali. Mudah-mudahan itu terjadi untuk masa yang datang karena itu akan terjadi, harga akan bagus. Kemudian di kesempatan ini tentunya kita sama-sama nantinya bermunajat pada Allah SWT bahwa hari ini kita resmikannya ya tempat kita ini menjadi satu tempat agro bioindustri padi ya yang akan kita resmikan hari ini, dan sekaligus kita launching beras Karimun yang perdana ya pada hari ini 1 April 2018, di mana sebagian adalah gabah yang ditanam di sini, sebagian gabah yang ditanam orang sini tapi berada di luar sini yang kita ambil dan memang belum dapat jumlahnya dalam skala yang besar. Walaupun kita masih terbatas ya dari produksi, namun kita memberikan dorongan kepada petani bahwa kita juga mampu di samping kita bertanam, kita juga mampu membeli hasil gabah dari daerah lain untuk kita produk di tempat kita sendiri, dan karena kita sudah punya mesin penggiling. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Haji Taufik tadi kepada Pak Tumin, kawan-kawan dan ketua kelompok kita ya, kita harapkan ini mesin ini harus bisa berfungsi dengan baik dan setahun itu bisa berapa kali menghasilkannya. Kemudian di depan mata kita nih sawah yang sudah kita cetak ini bila ditanam, Bapak Ibu, Bapak bila ditanam nih, Bapak bila nak nanam senyum semua nih. Agustus September, janjinya kemarin Juni dah mulai dikerjakan ya. Tanam serentak sama dengan kawan-kawan kita di Palelawan sehingga bisa hasil serentak, jangan saling mendahului karena itu akan berpengaruh ya kalau kita tidak serentak ya. Mudah-mudahan dan nanti akhir tahun bisa dipanen kembali. Menjelang itu silakan pengelola kelompok Pak siapa tadi? Pak Nasir, silakan berupaya terus mencari gabah di tempat-tempat lain sehingga mesin penggiling ini bisa berproduksi dan beras yang ada di depan kita ini insya Allah bisa dinikmati. Kita tak usah mimpi keluar dulu, cukup di Batu ini bisa menikmati ini. Alhamdulillah. Ini sekilo berapa ini sekarang? 12.000 di sini. Kalau bawa ke Balai mungkin 13 lah ya. Tergantung ongkosnya. Apalagi kalau yang mengeresmikan bawa perai itu, bawanya perai waktu sampai sana baru bayar ya. Sama. Jadi terima kasih Prof. Sekali lagi beliau akan kembali lagi nanti hari ini. Saya ucapkan selamat jalan. Terima kasih. Mudah-mudahan program-program yang ada di sana bisa dikembangkan lagi sini. Kita sudah ada mesin penggiling. Kami harapkan mudah-mudahan nanti juga gudang, simpanan
Kemudian yang lain tadi disampaikan di kapal kita bincang-bincang tadi Pak Pan, ya, pengembangan ini untuk mengembangkan lagi 100 hektar lagi itu kita lakukan termasuk provinsi, ya, kita harapkan. Dan juga di tahun ini ada beberapa bantuan peralatan yang ada di sini, traktor dan lain. Sebenarnya sini sudah lengkap Pak, tinggal yang perlu adalah bomnya atau drainasenya, itu yang masih perlu karena musim tertentu ini kering. Sekira mungkin itu yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Mari bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 1 April 2018 saya Bupati Karimun meresmikan dan meluncing beras Karimun di lokasi pertanian Desa Teloradang Kecamatan Kundung Utara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi, meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga petani menjadi berkah. Semoga petani bisa sejahtera dan selalu semangat untuk mengolah lahan ini bisa berkembang dengan baik, ya insya Allah. Dan pemerintah baik provinsi, pusat tetap konsen untuk memberikan bantuan-bantuan, dan petaninya juga dengan ada bantuan ini semakin bergairah dan semakin semangat untuk mengembangkan apakah itu padi, jagung, bawang dan lain sebagainya. Apalagi kita akan dibantu 100 hektar untuk di Kecamatan Buru, dan sekarang sudah dibuka. Lokasinya sedang dikerjakan oleh kelompok yang ada di sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Jangan tutupin ya.
Dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semua sama-sama meresmikan kawasan industri benih padi di Desa Telur Adang, Kecamatan Gunung Utara, Kabupaten Karimun. Semoga berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu. Semangat. Yes. Gabah yang standar. Jadi kadar air itu harus 13 sampai 14%. Oleh karena tadi diserahkan kalau kadar air itu menunjukkan bahwa kualitas gabah yang baik. Nah, ini harus memenuhi standar. Di sini ada dryer yang 5,5 ton sekali muat, sekitar 8 sampai 10 jam dengan menggunakan pemanas sekam. Jadi sekam dari sini, di sini, kemudian sekamnya untuk dengan ketebalan hampir 60 cm, 60 cm. Jadi dapat kering dengan baik, malah terlalu kering malah. Sampai 11,6% rata-rata kita ukur, Pak Bupati. Mestinya harus 14. Harusnya 14, terlalu kering ya. Terlalu kering. Jadi terlalu basah juga hancur jadi tepung, terlalu kering patah semua, Pak Bupati. Ini yang perlu diperhatikan dalam rangka nanti ada petunjuknya yang kita serahkan kepada para operator nanti. Kita juga sudah lakukan. Jadi penjelasannya sebenarnya sudah cukup mudah karena di sini intervensi operator ini sudah mulai dikurangi. Jadi sekali masuk gabah di sini itu sudah tinggal tunggu di sana langsung keluar beras. Tinggal mau medium, mau premium, mau lebih dari medium bisa kita spare. Memang ini masih banyak yang tidak langsung kita masukkan. Tapi kalau misalnya mau yang premium betul, kepala semua 90%, maka saringannya kita bisa sedikit masih 3 mili nanti kita bisa. Nah, ini dari sini, ini masuk ke sebelah sini Pak Bupati, Bapak sekalian. Ini mesin kupasnya, ini sudah menggunakan otomatis. Artinya ada limit switch, ada kemudian bergerak secara otomatis dari rodanya itu, sehingga ini untuk menjaga kualitas dari beras yang akan dihasilkan. Ini yang kita harapkan. Jadi kemudian kita pisah di sana, yang gabahnya yang belum terkupas masuk lagi, sedangkan yang sudah terkupas langsung masuk ke polisher. Nah, polisnya ini 2 kali, ada polisher, ada whitener, jadi lebih putih lagi. Tapi kalau misalnya dipoles 2 kali, biasanya memang putih, tapi memang vitaminnya agak berkurang, vitaminnya juga berkurang. Jadi kalau ingin yang agak kusam tapi bervitamin, maka yang pertama kita hentikan langsung keluar. Nah, tapi kalau ingin yang putih, langsung ke sini, ke breeding ini dipisah, kemudian masuk ke tangki ini. Nah, dari tangki ini kemudian nanti ditimbang per 5 kilo atau per 10 kilo dan sebagainya, langsung dikembangkan setahun. Sedang kita amati di lab, apakah tahun ini masih sebenarnya masih bagus atau tidak? Ini masih kita ya, boleh agak berisik suaranya. Mungkin masker ada apa? Kita bisa kan masker? Pak, iya. Kemudian sudah nyala, tombol ini Pak, startnya tinggal tekan aja. Coba hati-hati suaranya.
PU sebagai mintanya. Dan catatan yang dimintanya itu tidak, jangan nanti tahun depan kita tak sinkron lagi gitu. Ini mungkin ke sini. Nah semua itu lagi menyiapkan dan ada tali air. Alam aja tak dapat Makanya tak akan tuntas kita ni ya, tak serius saya minta betul. Itu dibahas secara khusus dengan ini. Kemudian masalah jalan. Dua ni PU saya minta. Satu jalan Kampung Jawa itu sekilo dulu aspalnya. Yang jalan Bukit Patung sekilo. Sampai masuk. Yang pertama masuk. Kita coba sekilo dulu. Berapa kemampuan itu 2 kilo itu hampir 3 miliar itu. Ini kan? Kesimpulannya kami petani Pak hanya bercita-cita. Pengharapan kami, cita-cita kami itu Bapak lah yang Ya. Bapak semangat, kami juga semangat Pak. Oleh karena ini kawan-kawan tadi yang dinas, Bapeda, PU biar sinkron. Jadi jangan nanti ada yang kurang ya tak tuntas kita semuanya. Tahun depan itu bisa minta. Dan kita mulai kita lihat dari